Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Fathul Mu'in kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuktalul muslimu wa yuktalu in akhrajaha an waqti jam'in illam yatub lamun ora taubat sapa wong ba'dal istitabati ing dalem sabadane den kon tobat wa ala nadbil istitabati lan ing atase sunae den kon tobat layat manu ora nempuhi sapa wong man wong qatala kang mateni sapa man hu ing tarikus shalah utawa hu ing man orang yang meninggalkan salat. Qabla taubati ing dalam sadurunge tobat. Lakinnahu tetapi man iku ya samu dosa sapa man. Apabila ada orang meninggalkan sholat, memang di dalam aturan syariat orang itu disuruh tobat dulu. Terus disuruh tobat dulu. Apabila sudah 3 kali dia tetap meninggalkan sholat, tidak bertobat, maka dari pihak hakim ini punya hak untuk membunuh mereka dengan cara memenggal kepalanya. Tapi kalau yang membunuh perorangan itu enggak boleh. Nah, terus bagaimana jikalau yang membunuh itu perorangan? Kalau yang membunuh perorangan, dosa itu enggak boleh. Maksud kami apabila belum disuruh tobat. Kecuali kalau sudah disuruh tobat ini beda lagi. Jadi ada orang belum disuruh tobat, kemudian langsung dibunuh. Ini orang dosa, tapi yang membunuh ini tidak berkewajiban untuk nempoi. Tidak berkewajiban untuk membayar denda. Lakinnahu ya'thamu wa yuktalu lan den pateni sapa wong kufron. Krana kufur intaro kalamun ninggal sapa wong ha ing salat jahidan hale angas. Wujubaha ing wajibe salat. Fala yuksalu mengko ora den dusi sapa man wala yusalla alaihi wala yusalla lan ora den salati sapa alaihi man. Apabila ada orang meninggalkan salat, dia menyombongkan dengan tidak adanya salat. Dia menyombongkan angas dengan kewajiban-kewajiban salat. Maka orang ini statusnya adalah kafir dan mereka berhak untuk dibunuh. Yang membunuh tidak perlu membayar kafarat dan yang dibunuh statusnya adalah kafir dan tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Wa yubadiru lan aki-aki sapa man wong marra kang wis kliwat sapa man. Bifaitin kelawan salat kang pot wujuban kelawan wajib. Infata lamun pot sapa wong bila udrin kelawan tanpa udur. Fayal jamu maka wajib hu ing man apa al qada'u qada' fauron kelawan saknalika. Apabila ada orang menyengaja tidak sholat,
tidak ada udzur sama sekali, dia tidak sholat, maka orang ini berdosa dan wajib mengqadha sholatnya, tidak boleh diulur-ulur. Kala ngendika sapa Syekhuna, guru kita. Di kitab Fathul Mu'in ini kalau ada kata-kata Syekhuna itu artinya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Al-Haytami dan ada Al-Asqalani. Yang Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah Ibnu Hajar yang ahli fikih. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah Ibnu Hajar yang ahli hadis. Apabila di Fathul Mu'in ini beliau menyebut Ibnu Hajar, maka yang dimaksud beliau adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala ngendika sapa Syekhuna, guru kita, Ahmad bin Hajarin. Ahmadu rupane Ahmad Ibnu Hajarin kang dadi putra jelere Hajar. Rahimahullahu taala, rahimah muga-muga melasi hu ing Ibnu Hajar sapa Allahu Allah taala halimah luhur sinten Allah. Walladzi dhahara annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma'ada ma yahtaju li sarfi fi ma la budda minhu. Walladzi utawi kang dhahara kang pertela, walladzi utawi kang dhahara kang pertela, apa alladzi iku annahu temen setune kelakuan iku yalzamu wajib hu ing wong apa sarfu jami'i zamanihi nasarufake sekabehane zamane wong lil qada'i krana qada. Apabila ada orang menyengaja tidak sholat, maka orang ini wajib seketika mengqadha, tidak boleh mengulur-ulur. Bahkan orang ini wajib menghabiskan waktunya untuk mengqadha sholat. Tidak boleh beraktivitas lain. Tidak boleh melakukan sholat sunnah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ini adalah termasuk orang yang berdosa. Ma'ada ing dalem sakliyane annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i krana qada'. Ma'ada ing dalem selagine ngliyani ma ing barang yahtaju kang butuh sapa wong li sarfihi fi ma la budda minhu. Ma ada ing dalem selagine ngliyani apa zaman ngono enak. Ma ing barang yahtaju kang butuh. Ma ing barang yahtaju kang butuh sapa wong li sarfihi maring nasarfake ma fi ma ing dalem barang la budda kang ora kena ora iku maujud minhu saking ma.
Wa innahu lan temen setune kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase wong apa atatawu salat sunnah. Intaha wis rampung apa qaulu syekhina. Menurut Ibnu Hajar bahwa apabila ada orang yang meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat, padahal tidak ada apa-apa, tidak ada perkara yang menjadikan dia udzur meninggalkan sholat, maka menurut Ibnu Hajar mereka wajib menasarufkan semua waktunya untuk mengerjakan sholat, kecuali perkara yang tidak bisa kecuali harus dilakukan, seperti contoh berak, seperti contoh makan gitu, seperti contoh berhubungan sama istrinya yang khawatir dia zina. Tapi kalau selain itu wajib dia menghabiskan waktunya untuk mengqadha sholat. Bagaimana jikalau kerja? Bila mana kerja itu adalah wajib, maka tidak masalah dia kerja dulu, nanti setelah kerja dia mengqadha sholat. Tapi kalau kerja itu tidak wajib karena dia sudah kaya raya, harta bendanya melimpah, maka harus wajib mentasarufkan waktunya untuk melakukan sholat. Wa yubadiru lan ake-ake sapa wong bihi kelawan qadha nadban kelawan sunah infata lamun pot sapa wong bi udrin kelawan udur. Apabila ada seseorang yang meninggalkan sholat karena tertidur, yang meninggalkan sholat karena ada udur, maka mereka tidak wajib langsung seketika menghabiskan waktunya untuk mengqadha sholat. Hanya sunnah mereka secepatnya untuk mengqadha. Seumpamanya diulur-ulur nanti nggak jadi masalah. Kanaumin yaiku kaya turu. Lam yata'adda kang ora pepeka sapa wong bihi kelawan naum. Dicontohkan seperti orang tidur yang tidurnya tidak yang tidurnya ini tidak disengaja untuk meninggalkan sholat. Contoh ya, ada orang tidur kemudian keblabasan sampai jam 8. Jadi malam tidur keblabasan sampai jam 8 pagi semisal. Ini namanya meninggalkan sholat karena ada udzur. Ini nanti cara mengqadhanya bisa nanti. Diundur-undur nggak jadi masalah. Tapi kalau ada orang tidur, sudah jelas-jelas dia bangun. Jadi waktu subuh itu sudah bangun, dia dengar suara adzan, dia dengar ada orang pujian, dia dengar sudah akan dikumandangkan melakukan jamaah. Malah mapan turu lagi, malah dia tidur lagi, padahal dia sudah bangun. Di dalam hatinya tidak ada gerenjet, tidak ada niat untuk bangun di waktu subuh. Maka orang ini adalah termasuk orang yang bermaksiat, dan apabila bangun jam 9 semisal, orang ini dosa, dan orang ini wajib mengqadha sholatnya seketika. Kecuali kalau tidurnya begini ya. Ada orang sudah bangun waktu subuh, kemudian dia pengen tidur sebentar saja. Wah, tak tidur lagi ya seberapa jam, nanti saya bangun. Malah keblabasan. Ini nggak jadi masalah. Orang ini nggak dosa. Karena sudah ada azam, sudah ada niat untuk bangun di waktu subuh. Paham ya? Paham maksud saya? Wanisyanin lan lali. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono
lam yata'adda bihi. Lupa yang tidak disengaja. Lupa yang tidak direkayasa. Beda loh kalau lupa direkayasa loh. Jadi ada orang memang melupakan diri dalam rangka gen enggak melakukan sholat. Lah lupa semacam ini dosa. Kecuali kalau memang benar-benar lupa gitu loh, tidak direkayasa, sehingga orang ini tidak dosa dan cara mengkodoknya pun nanti kalau ada waktu senggang atau di waktu mereka bisa melakukan kodok. Wa yusannu lan sunnah apa tartibuhu ngurutake faid ayil faiti tegese kang pot. Apabila kita mengkodok sunnahnya itu urut. Jadi semisal ya panjenengan tertidur itu 1 hari 1 malam, pada akhirnya maghrib isya subuh duhur asar tertinggal semua. Ini nanti kalau kodok sunahnya diurutkan. Jadi duhur dulu semisal ya maghrib dulu, terus isya, terus subuh, terus duhur, terus asar gitu. Hanya sunnah. Tapi seumpamanya dibolak-balik juga enggak jadi masalah. Fayakdi mengko ngodoi sapa wong as-subha ing subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge duhur. Qabla dhuhri ing dalem sadurunge duhur. Wa hakadha lan sak teruse. Wa taqdimuhu ala hadiratin. Wa taqdimuhu lan disiakene faid. Wa taqdimuhu lan disiake faid ala hadiratin ing atase solat hadirah. Maksudnya solat hadirah itu solat yang saat ini diwajibkan oleh Allah, namanya solat hadirah. Jadi semisal ya, saat ini semisal duhur semisal, nanti kalau sampeyan mengkodok solat, caranya adalah mengkodok subuh dulu baru solat duhur. Jangan solat duhur dulu baru subuh. Kecuali apabila waktu duhur hampir habis. Kalau duhurnya hampir habis, maka yang didahulukan adalah solat duhurnya dulu, kemudian solat yang dikodok. La yakhafu kang ora wedi sapa wong. La yakhafu kang ora wedi sapa wong. Fautaha ing pote hadirah. Pot ini artinya waktunya habis, ini namanya pot. Infata lamun pot sapa wong bi udrin kelawan udur. Infata lamun pot sapa wong bi udrin kelawan udur. Wa in khasya fauta jama'atiha 'alal mu'tamad. Wa in khasya senajan wedi sapa wong fauta jama'atiha ing pote jama'ai hadirah 'alal mu'tamadi ing atase kaul mu'tamad. Kaul mu'tamad itu kaul yang bisa dibuat untuk dijadikan pegangan, itu namanya mu'tamad. Seperti kaul sahih, seperti kaul masyhur, kaul ashah, namanya mu'tamad, yang bisa dibuat pegangan. Jadi semisal ada orang subuhnya tadi telat, dia belum melaksanakan sholat subuh, sementara sudah waktunya duhur. Ini nanti caranya adalah sholat subuh dulu baru sholat duhur. Walaupun di saat panjenengan sholat subuh, pada akhirnya panjenengan tertinggal jamaah, tidak jadi masalah. Karena waktu duhur sama
duhur sama subuh ini lebih dulu subuh, sehingga sunnahnya ini adalah melakukan sholat subuh dulu baru duhur. Sunnahnya, seumamanya dibalik juga nggak jadi masalah. Wa idza fata wa idza fatalan ing dalem nalikane pot sapa wong bila udrin kelawan udur, apabila ada orang yang meninggalkan sholat, sementara meninggalkannya itu tanpa udur sama sekali, tanpa adanya sabab musabab, fayajibu mongko wajib apa takdimuhu disiake, apa takdimuhu disiake faid alaiya ing atase hadira. Apabila ada orang sengaja tidak melakukan sholat padahal tidak ada udur, maka apabila sudah masuk waktu sholat yang lain, orang ini wajib langsung mengqadha, tidak boleh sholat al-hadirah. Jadi semisal ada orang memang begadang, dia jarak, dia sengaja tidak sholat subuh semisal, kemudian dia itu taubat di waktu duhur, maka wajib sholat subuh dulu sebelum sholat duhur. Tidak boleh tidak. Apabila tidak dilakukan seperti itu, maka mereka berdosa. Amma idza khafa, anapun ing dalem nalikane wedi sapa wong fautal hadirati ing pote hadirah, pote solat yang saat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hadirah. Bi an yakoa kelawan jento tumibo apa ba'duha sebagiane hadirah. Wa in qalla senajan sithik, wa in qalla senajan sithik apa ba'duha kharijal waqti ing dalem sanjabane wektu, fayalzamu maka wajib hu ing wong apa albad'u ngawiti, apa albad'u ngawiti biha kelawan, apa albad'u ngawiti biha kelawan hadirah. Namun apabila ada orang sholat pengennya sih melakukan sholat faed dulu, sholat yang pot, sebab dia itu meninggalkan sholat karena disengaja tidak sholat. Sementara apabila mereka itu melakukan sholat yang pot tadi, mengkodok sholat tadi, sementara sholat hadirohnya itu akan habis waktunya, maka di waktu terjadi yang semacam ini wajib hukumnya sholat hadiroh dulu, kemudian baru sholat faid. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa komen di di bawah ya, bisa komen di komen status saya ini. Atau apabila panjenengan ada komplain untuk keterangan saya, bisa panjenengan WA ke nomor saya 081228032825, atau langsung bisa hadir di Pondok Pesantren Al Mubarak Telogorjo RT 2 RW 1 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Fayal jamu maka wajib ing wong apa albat ngawiti biya kelawan hadirah. Wayajibu lan wajib apa takdimu ma ndisiake barang fata kang pot apa ma bi ghairi udrin kelawan tanpa udur. Alama ing atase barang fata kang pot apa ma bi udrin kelawan udur. Bi udrin kelawan udur. Apabila
Apabila ada orang yang tertinggal sholat, maka mereka itu wajib mendahulukan sholat yang tanpa udur, mengakhirkan perkara yang tidak pot dengan udur. Paham maksudnya ya? Jadi semisalnya ada orang meninggalkan 2 sholat, dia sengaja tidak sholat isya sama sholat subuh, dia sengaja tidak sholat. Ini nanti kalau mengkodok itu caranya begini. Lihat dulu, kamu meninggalkan sholat isya sama subuh ini ada udurnya enggak? Kalau tidak ada udurnya, artinya dia sengaja meninggalkan sholat tanpa udur, maka dilihat dulu. Bila mana yang tidak ada udurnya adalah sholat subuh semisal, sementara yang sholat isya itu ada udurnya, maka wajib mendahulukan sholat subuh, mengakhirkan sholat isya. Paham maksud saya? Ada orang meninggalkan sholat 2, sholat subuh sama sholat isya. Sholat isya ditinggalkan karena ada udur, sholat subuh ditinggalkan karena ada udur, karena tidak ada udur. Maka nanti proses untuk mengkodoknya adalah wajib mendahulukan subuh karena tidak ada udur, mengakhirkan sholat isya karena ada udur. Wa in fukida senajan den sepeake apa atartibu tartib li annahu krana temen setune tartib iku sunnatun sunnah. Walaupun sholat kita tidak isya dulu terus subuh, walaupun tidak seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mentartibkan sholat hukumnya, mentartibkan sholat qadha hukumnya sunnah. Sementara mempercepat sholat qadha di saat kita meninggalkan sholat itu tanpa udur, hukumnya wajib. Ada perkara sunnah, ada perkara wajib, maka yang wajib didahulukan adalah yang wajib. Wal bidaru utawi agi-agi wajibun iku wajib. Mentartibkan sholat qadha hukumnya sunnah, sedangkan mempercepat sholat qadha yang tanpa udur hukumnya wajib, maka wajib mendahulukan qadha yang ditinggalkan tanpa udur. Wayundabu lan den sunatake apa takhirur rawatibi, ngakhirake pira-pira salat rawatib. Ngakhirake pira-pira salat rawatib. Rawatib ini jamak taksir tapi sudah menjadi istilah mufrad. Seperti contoh malaikat. Malaikat itu kan jamak taksir tapi sudah mentradisi menjadi nama mufrad. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel. Padahal malaikat itu jamak. Kenapa kok tidak malaku Jibril, malaku Mukar, malaku kok enggak seperti itu? Sebab sudah menjadi istilah. Itu enggak usah diperdebatkan. Seperti contoh ada orang ngomong silaturrahim sama silaturrahmi. Yang benar yang mana gitu. Wong di Indonesia ini kedua-duanya berlaku semua, kok yang benar yang mana? Di Indonesia kan berlaku semua. Seperti di Timur Tengah, sebagian negara mengatakan silaturrahim. Sebagian negara mengatakan silaturrahmi. Walaupun menurut tatanan bahasa yang paling benar adalah silaturrahim, bukan silaturrahmi. Silaturrahim itu artinya apa itu? Menyambung sanak raket, menyambung saudara, ini namanya silaturrahim. Tapi kan silaturrahmi, silah itu artinya menyentuh, menyambung, rahmi itu artinya
telanakane wong wedok, ngemek-ngemek wetenge wong wedok itu silaturahmi. Walaupun maknanya yang beda semacam itu, tapi berhubung sudah menjadi istilah, udah selesai, nggak usah anu. Ada orang bilang gini, orang Pemalang toh anu nggak doyan sego. Orang Pemalang nggak doyan sego. Nggak ada orang Pemalang makan sego. Iya, yang dimakan memang nggak sego, tapi yang dimakan sega. Orang sana kan sega kan gitu. Bahasa Jawa ini banyak yang ada A-nya. Wayun dabulan dan sunatake apa takhiru rawatibi ngakhirake salat rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot bi udrin kelawan udur. Wayajibulan wajib apa takhiruha ngakhirake rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot bi ghairi udrin kelawan tanpa udur. Apabila ada orang yang pengen sholat rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, sementara orang ini punya hutang, punya kodok sholat, maka perlu dilihat. Kalau kodok sholatnya ini adalah kodok yang biudrin, karena ada udur, maka sunahnya itu sholat kodok dulu, baru sholat rawatib. Tapi kalau sholatnya ini adalah kodoknya adalah kodok yang tanpa udur, menyengaja dia tidak sholat, kemudian mereka menginginkan sholat rawatib, maka hukumnya wajib mendahulukan kodok dulu, mengakhirkan sholat rawatib. Tidak boleh kemudian mereka melakukan sholat sunnah rawatib sementara dia punya hutang kodok. Tambihun utawi iki iku ana pengiling-iling. Di sini ada beberapa pembahasan di bawah. Memang gayanya Fathul Mu'in memang seperti ini. Orang itu kalau belum terbiasa ngaji Fathul Mu'in, dia akan semrawut dengan susunan-susunan yang ada bahasa far'un, ada bahasa tambihun, ada bahasa khotimatun dan lain sebagainya. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tugdo. Man utawi sapane wong iku mata lamun mati sapa man. Man utawi sapane wong iku mata lamun mati sapa man wa alaihi lan iku ing atase man. Wa alaihi lan iku ing atase man sholatu fardin utawi salat fardu lam tugdo. Mongko ora den kodoi apa salat fardu. Walam tufdalan ora den fidyai sapa anhu man. Menurut kaul yang sahih, kaul yang benar, apabila ada orang mati sedangkan orang tadi punya kewajiban sholat yang mereka tinggalkan, maka sholatnya tidak perlu dikodok oleh keluarganya dan tidak perlu dibayar fidyah. Ini menurut kaul yang sahih. Jadi nggak perlu. Lah terus bagaimana sholat yang mereka tinggalkan? Sholat yang mereka tinggalkan kelak urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mengampuninya, maka bebas mereka tidak menanggung sholat yang mereka tinggalkan. Namun apabila Allah tidak ridho dan menuntut adanya sholat yang ditinggalkan, maka mereka dosa dan kelak di akhirat akan dituntut atas sholat-sholat yang mereka tinggalkan. Ini menurut kaul yang sahih. Wa fi qaulin lan iku ing dalam siji kaul. Ada sebagian ulama yang komentar. Annaha utawi teman setuhune salat iku tuf'alu den lakoni apa salat anhu saking mayit. Sebagian ulama ada yang mengatakan apabila ada
ada mayit masih punya tanggungan sholat, maka keluarganya berhak untuk mengqadai sholat. Auso biha, auso wasiat sapa mayit biya kelawan sholat amla utawa ora. Haka cerita hu ing kaul sapa al-abadi, sapa al-abadiyu al-abadi. Harokate kurang paham. Al-ubadi apa al-abadi. Kalau guru saya dulu di waktu ngaji bacanya sih al-abadi, ainnya di fathah. Sapa al-abadi, al-abadiyu al-abadi anis Syafi'i saking Imam Syafi'i. Li khobarin krono ono hadis fihi ing dalam kaul. Wa fa'ala lan nglakoni bihi kelawan kaul sapa As-Subki yu Imam Subki. Kalau bisa hadisnya dilacak ya. Mohon untuk yang mengikuti kajian saya, kalau bisa hadis yang mengatakan bahwa apabila ada mayit meninggalkan sholat, maka keluarganya berhak untuk mengqadha sholatnya. Nanti yang sudah bisa menemukan silakan di komen di status saya ya. Wa fa'ala lan lakoni bihi kelawan kaul sapa As-Subki Imam Subki. Imam Subki ini ulama besar. Fatwa-fatwanya benar-benar dipertimbangkan oleh banyak ulama. Konon cerita Imam Subki itu nikah di usia 15 tahun. Imam Subki itu nikah di usia 15 tahun. Ini ustaz-ustaznya dia tua-tua nggak nikah-nikah, pengen nunggu siapa? Di luar sana banyak cewek-cewek yang menunggu. Ya Allah, kok nggak ada ustaz yang mau melamar saya ya? Monggo ini teman-teman di media sosial yang punya cewek, silakan daftar sama ustaz-ustaz saya ini. Nggak nikah-nikah ngapain? Sudah hafal Quran, kitabnya udah bagus, pengen nunggu siapa lagi? Imam Subki itu nikah umur 15 tahun. Abahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nikah di usia nikah di usia 18 tahun. Kang Yatin itu nikah di usia 19 tahun. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajah nikah di usia 21 tahun. Saudara Muharrar, saya ini nikah ini di usia 23 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah di usia 25 tahun. Mungkin Ustadz Barok cita-citanya nikah di usia 50 tahun. Udah tua, nggak nikah-nikah ini. Apa manfaat Allah menciptakan kelaminmu kalau tidak dicarikan jodohnya? An ba'di aqaribihi saking sebagiane pira-pira kerabate As-Subki. Wayu maru lan den perintah. Wayu maru lan den perintah sapa dusiban. Sapa dusiban wong kang anduweni sifat cilik. Wong kang cilik, wong kang duwi manane kang anduweni. Siban itu artinya kecil, artinya dia itu wayu maru lan den perintah sapa dusiban. Sapa dusiban wong kang cilik, artinya masih kecil, orangnya masih kecil. Zakaron au unsa. Zakaron iku lanang au unsa utawa wadon. Zakaron ini menjadi khobarnya kana yang dibuang sekalian isimnya. Zakaron iku lanang anane au unsa utawa wadon. Mumayyizun
Mumayyizun kang wis tamyiz. Arti daripada tamyiz itu orangnya udah ndolor. Kalau tradisi Jawa itu ndolor itu tangannya bisa megang kupingnya sini. Tradisi Jawa. Tapi kalau di kitab-kitab makna daripada tamyiz itu artinya ada seorang anak yang sudah bisa mandiri. Kalau makan cari makan sendiri. Kalau pengen tidur bisa tidur sendiri. Kalau pengen berak bisa berak sendiri, cebok sendiri, ini namanya tamyiz. Sebagian ulama mengatakan makna daripada tamyiz itu dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, ini namanya tamyiz. Bi ansara kelawan yen to dadi sapa siban. Yakulu iku mangan sapa siban. Yakulu iku mangan sapa siban wa yasrabu lan ngombe sapa sobi wedhe wae. Iku yakulu mangan sapa siban wa yasrabu lan ngombe sapa siban wa yastanji lan cewek sapa siban wahdahu halis wijine siban. Ayajibu tegese wajib ala kullin ing atase saben-saben siji. Ayajibu tegese wajib ala kullin ing atase saben-saben siji min abawaihi saking wong tuwa lorone dusiban wa in ala lan senajan sak pemunggah. Wa in ala senajan sak pemunggah. Artinya ayahnya, kakeknya, buyutnya, canggahnya, udek-udek siwurnya terus nyampe atas. Sumal wasiyi mengko nuli kang den wasiati wa ala malikir raqiqi lan ing atase wong kang anduweni budak apa sing wajib apa ayak mura ing yen toh perintah sapa kulin biha kelawan salat ayis salati tegese salat. Apabila ada orang punya anak masih kecil, anaknya sudah tamyiz. Tamyiz itu biasanya umur berapa coba? Ya kita anggap 7 tahun lah, 7 tahun. Maka orang tuanya wajib memerintahkan anak untuk melakukan sholat. Terus bagaimana untuk si anak apabila anak tidak melakukan sholat? Tidak jadi masalah, tidak dosa karena mereka belum balik. Yang bermasalah itu adalah apabila ada orang tua punya anak yang sudah tamyiz, punya anak yang umurnya sudah mencapai 7 tahun, kemudian orang tua tidak memerintahkannya, maka orang tua semacam ini dosa. Walau kodoan senajan iku kodok, walaupun kodok. Wajib apa itu? Wajib diperintah untuk melakukan sholat dan wajib diperintah untuk melakukan kodok. Wajib jami'i surutiha lan kelawan sekabiane piro-piro syarate sholat. Tidak hanya sekedar memerintahkan sholat begitu saja, tidak. Tapi semua syarat-syarat yang ada hubungannya dengan sholat. Lisab'in tertentu umur lisab'in tertentu umur 7 tahun. Ai ba'da sab'in tegese ing dalem sabadane 7. Minasinina saking piro-piro tahun. Umurnya sudah 7 tahun. Artinya 7 tahun di sini ini 7 tahun menginjak pada umur 8 tahun. Di sini orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Ai inda tamamiha tegese ing dalem nalikane sempurnane sab'a sinin. Wa in mayyaza senajan wis tamyiz sapa sobi. Wa in mayyaya senajan wis tamyiz sapa sobi qablaha ing dalem sadurunge sab'a sinin. Walaupun tamyiznya belum umur 7 tahun. Orang tua tidak wajib memerintahkan sholat.
Terus bagaimana jikalau ada orang tua, apabila ada orang tua tidak memerintah tetap memerintahkan sholat di saat anaknya umurnya belum mencapai 7 tahun, ya tidak masalah, malah hukumnya sunnah, mendapatkan pahala. Tiada anak yang belum balik, tiada anak yang belum diwajibkan oleh Allah melakukan sholat, kemudian anak kecil itu melakukan sholat, kecuali pahala-pahala sholat anaknya akan diberikan kepada orang tuanya. Wayam bagi lan sayukjo ma'asi watil amri ing dalam sertane sigote perintah apa atahdidu meden-medeni. Orang tua itu kalau anaknya sudah tamjiz, wajib mereka memerintahkan sholat. Tidak hanya sekedar memerintahkan sholat saja, tapi usahakan menakut-nakuti anak supaya anaknya terbiasa melakukan sholat. Wahai sayang, wahai ganteng, wahai cantik, ayo sholat. Jangan tidak sholat, kelak kau akan dimasukkan ke neraka gitu. Wahai anakku yang cantik, wahai anakku yang tampan, aduh gantengnya, ayo adik sholat gitu. Dengan bahasa yang halus. Tidak boleh sampean memerintahkan anaknya sholat sama bawa pedang. Sholat apa enggak gitu pedang diunus. Salah itu, enggak seperti itu. Tapi disayang. Kalau perlu dia diiming-iming pakai uang. Ayo sholat, ayo sholat. Yang mau sholat tak beri uang 10.000 gitu loh. Nanti kalau sudah terbiasa, maka dengan keterbiasaan itu menjadi sebuah keikhlasan, menjadi sebuah adat istiadat yang dilakukan oleh si anak. Wayu drobulan den pukul sopo sobi dorban kelawan pemukul. Wairo mubarrihin kang orang larakake wujuban kelawan wajib. Wayu drobulan den pukul sapa man wong dukira kang den tutur sapa man. Bacanya boleh wayu drobu, boleh wayat ribu. Tapi kalau melihat atasnya itu wayu maru dusiban, berarti di sini wayu drobu. Wayu drobu lan den pukul sapa man wong dukira kang den tutur sapa man alaiya ing atase ninggalke salat. Bila mana ada seorang anak kecil, apabila ada anak kecil umurnya sudah mencapai 10 tahun tapi dia masih tetap tidak mau sholat, maka orang tua wajib hukumnya memukul. Syaratnya memukulnya jangan sampai menyakitkan. Loh ya Allah, adik cantik, ya Allah, gantengnya kok gak sholat sambil dipejet-pejet kupingnya ini. Kupingnya dipejet-pejetin. Gak boleh terus sama goblok, wak gitu. Dikuaplok ceplok, diguano palu gue ditutup batu merempul 4 likur, tok, salah, dosa. Jangan dikira itu anak kemudian kau hajar dengan seenaknya sendiri, enggak. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita rawat dengan baik, yang wajib kita didik dengan baik, kita tarbiyahkan, kita beri nafkah yang baik, kita kenalkan dengan akhlak yang mulia, kita didik dengan ilmu-ilmu agama yang baik, kemudian sejak dini mungkin diperintahkan untuk melakukan sholat, diperintahkan untuk melakukan syariat, diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larang-larangannya. Ai ala tarkiha tegese ing atase ninggal sholat. Walau qadaan senajan iku qada. Au taraka utawa ninggal sapa mandukira utawa ninggal sapa sobi. Syarton ing syarat min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Min syurutiha saking pira-pira syarate salat.
Apabila ada anak umurnya sudah mencapai 10 tahun masih tetap tidak mau sholat, maka orang tua berhak untuk memukul yang tidak menyakitkan. Tidak hanya sekedar dia tidak melakukan sholat saja, tidak. Tapi apabila mereka tidak melakukan syarat-syarat sholat, maka orang tua juga wajib untuk memukul. Seperti contoh, ada anak kelihatannya sih sholat, tapi dia tidak mau berwudu. Ada anak sholat, woi sholat tok gitu. Iya ma, yang penting kan sholat. Ya sholat tok telanjang, harus pakai baju gitu. Bukannya yang penting sholat. Lu kok sholat gitu? Kok pakai kerudung? Kok bawahnya nggak ditutup? Pakai kerudung, pakai sayap pendek. Sholat pakai celana pendek, kan apa? Namanya meninggalkan syarat-syarat sholat. Jadi orang tua berhak untuk memukul anak, tidak hanya sekedar meninggalkan sholat saja, tidak. Tapi juga meninggalkan syarat-syarat sholat. Di antara syarat-syarat sholat, organ tubuhnya harus tertutup, auratnya harus tertutup, harus suci, harus bertempat di tempat yang suci. Ada si anak sholat, tapi sholatnya di kandang ayam. Nah sujud batu kelomprot, tembelek. Lah ini namanya tidak memenuhi syarat. Li asrin tertentu 10 tahun. Ai ba'da istikmaliha, tegese ing dalam sabadane sempurnane asrin. Lil hadisi krono ana hadis as-sahih kang sahih. Murru as-sabiyya bis salati idza balagha 7 sinina. Muru perintah sira kabeh. As-sabiyya ing bocah cilik bis salati kelawan salat. Idza balagha ing dalem nalikane wis tutuk. Idza balagha ing dalem nalikane tumeka sapa sabi. 7 sinina ing 7 pira-pira taun. Wa idza balagha lan ing dalem nalikane tumeka sapa sabi sa asra sinina ing 10 pira-pira taun, fadribu mongko padha mukula sira kabeh ing sabi alaiya ing atase ninggal salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perintahlah anak-anakmu melakukan salat di saat anakmu umur 7 tahun. Namun apabila umurnya sudah mencapai 10 tahun tapi dia masih tetap tidak melakukan sholat, fadribhu, maka pukullah anakmu. Ini ada di hadis sahih. Tolong nanti Ustaz cari ya. Pokoknya kalau di sini ini ada keterangan-keterangan, kalau perlu dicari hadisnya dari mana, dari Bukhari apa Muslim apa Tirmidzi apa Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i ya, Al-Hakim, Al-Mustadrak ya. Apa Ibnu Majah, apa Ad-Darimi, apa Musnad Ibnu Hambal, cari semua coba. Sekarang ini enak, tinggal pencet tinggal pencet Google keluar semua. Kalau bisa ini kitab carikan coba. Itu ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Bukhari, ada kitab-kitab ini juga ada. Ini dua ini Sunan Ibnu Majah ini. Itu ada kitab fikih yang ada rujukan hadis-hadisnya. Kalau bisa ini yang kreatif disiplin. Kalau bisa ustadz-ustadznya ini ikut grup Fathul Mu'in. Kalau ada teman-teman yang tanya apapun, kalau bisa ini ustadz-ustadznya yang nyarikan takbir. Jangan saya. Saya ini yang sudah ikut apa belum? Loh, sudah ikut apa belum? Ikut. Kemarin tak share gitu kan. Tautannya kan tak share. Coba ikut, nanti setiap saya menjawab pertanyaan coba langsung carikan takbir. Kasaumen ya iku kaya poso ataka. Kang kuat sapa sabihu ing saum. Fa innahu mongko temen setuni kelakuan iku yuk marudin perintah sapa sabi bihi kelawan saum. Lisab'in tertentu 10 tahun wa yudrobu lan den pukul sapa sabi alihi ing atase ninggal saum li asrin tertentu umur 10 tahun kasolati hale kaya salat kasolati hale kaya salat wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadah
Wa hikmatu dzalika utawi hikmahe mengkono-mengkono perintah iku atamrinu nglatih alal ibadati ing atase ibadah liyata awada supaya dadi kebiasaan liyata awada supaya dadi kebiasaan liyata awada supaya dadi adat utawa dadi kebiasaan sapa sobi ha ing ibadah fala yatsruku atau pada liyata awada ya fala yatsruka mongko ora ninggal sapa sobi ha ing ibadah wallahu alam bisawab.